Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itu pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalani kewajiban yang seperti ini. Mudah-mudahan taufik, hidayah, i'anah dan inayah Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sebagian dari khosaisul Islam. Sebagian dari ciri khas yang merupakan keistimewaan dari agama Islam yang kita peluk ini. Salah satu keistimewaan atau khosais dari agama kita ini adalah Islam sebagai dinus salam. Islam sebagai agama perdamaian, agama keselamatan. Komitmen yang kuat dari agama Islam terhadap perdamaian, terhadap keselamatan, tercermin antara lain dengan sangat jelas pada penamaan agama ini. Agama ini diberi nama dengan agama Islam, yang akar katanya berasal dari huruf sin, lam, dan mim. As-silmu, as-salmu, as-salam, yang maknanya adalah keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan agama-agama besar lain di dunia, yang kata As-Sayyid Abul A'la Al-Maududi, seorang pemikir Muslim dari Indo-Pakistan. Dulu beliau hidup di India
kemudian hijrah ke Pakistan. Abul A'la Al-Maududi dalam salah satu karyanya, Towards Understanding Islam, yang versi Arabnya berjudul Mabadi'ul Islam, prinsip-prinsip Islam, menyatakan dengan tegas bahwa berbeda dengan agama-agama besar lain di dunia yang biasanya mengambil nama agama itu dari nama-nama para tokoh yang membawakan agama itu, atau dari daerah, tempat, suku, bangsa di mana agama itu pertama kali lahir. Islam tidak seperti itu. Agama Nasrani atau Christianity, kata beliau, mengambil namanya dari nama pembawa atau pendiri agama itu, dari its founder, dari pendirinya, yakni Yesus Christ, maka diambil nama Christianity. Begitu pula dengan agama Zoroaster, yang kita tahu Zoroaster ini pernah besar di negeri Persia, Iran sekarang, mengambil nama dari nama tokohnya, yakni Zarathustra. Demikian pula Buddhism, agama Buddha, kita tahu diambil namanya dari nama pendiri atau pembawa agama itu, yakni Buddha Gautama. Ini agama-agama yang diambil namanya dari nama para tokoh pembawa atau pendiri agama. Ada agama yang diambil namanya dari nama suku bangsa, nama daerah, nama tempat di mana agama itu pertama kali lahir. Itulah Judaism, agama Yahudi. Diambil dari nama Yudea, di mana agama itu pertama kali lahir di situ. Agama-agama yang seperti ini, kata Maududi, ada kecenderungan untuk memiliki komitmen yang terlalu kuat kepada para tokoh atau kepada daerah atau kepada suku di mana agama itu lahir. Sebagai contoh, agama Kristen telah berlebihan dalam memperlakukan pendiri agama itu, yakni Yesus Kristus, sehingga tidak saja menghormati Yesus Kristus sebagai Nabi dan Rasul, tapi Yesus Kristus didewakan sebagai Tuhan, yakni sebagai Tuhan Anak. Demikian pula agama-agama seperti agama Buddha, agama Zoroaster dan lain sebagainya. Jadi kalau agama itu diberi nama dengan nama tokohnya, ada kecenderungan untuk mengkultus individukan sang tokoh yang menjadi nama agama itu. Demikian pula ketika sebuah agama diberi nama dengan nama wilayah, nama daerah, nama suku, di mana agama itu lahir pertama kali, maka kecenderungannya adalah agama itu menjadi agama yang eksklusif, agama yang tertutup, yang merasa bahwa agama itu hanya khusus berlaku untuk suku atau bangsa tertentu. Itulah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang menganggap orang-orang Yahudi itu sebagai orang-orang pilihan. Dalam bahasa Arab dikatakan
Orang Yahudi menganggap dirinya sebagai Sya'bullahil Mukhtar, bangsa pilihan Allah, bangsa kelas 1 di dunia ini. Mereka menganggap sebagai the chosen people, sebagai bangsa pilihan. Sehingga karena mereka menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan, bangsa nomor 1, mereka cenderung merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Maka terjadilah penindasan terhadap bangsa-bangsa di luar Yahudi. Seperti yang terjadi sekarang ini kita saksikan, orang-orang Palestina, Arab Palestina menjadi korban dari semangat chauvinisme orang-orang Yahudi. Semangat menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Islam tidak diberi nama oleh Allah dengan nama tokoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dengan nama Arab di mana agama itu lahir di sana. Tidak pula dengan nama Quraisy, ya, di mana agama itu lahir di kalangan suku Quraisy, dari kalangan bangsa Arab. Tidak ada penyebutan nama Muhammadanism atau Muhammadiyah. Tidak ada agama Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah nama sebuah perkumpulan, nama sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan nama agama. Muhammadanism dalam bahasa Inggris tidak pernah ada, walaupun itu ada dalam tulisan-tulisan karya orang-orang barat. Tetapi para sarjana Muslim telah membantah dan menolak penamaan Islam sebagai Muhammadanism. Mengapa? Karena Muhammadanism, nama Muhammadanism memberikan kesan bahwa agama Islam ini adalah ismenya Muhammad, adalah paham, aliran, ajaran yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Allah, tapi bikinan dari Nabi Muhammad. Umat Islam sangat menolak anggapan semacam ini. Kalau kita beranggapan Nabi Muhammad bukanlah pembuat agama, Nabi Muhammad hanyalah sekedar utusan penyambung lidah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bukanlah pembuat agama Islam. Maka kita menolak penamaan Muhammadiyah, penamaan Muhammadanism untuk agama Islam. Walaupun kita menyambut adanya nama organisasi bernama Muhammadiyah yang baru saja menyelesaikan muktamarnya dengan damai dan tentram di Surakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah yang sangat saya hormati. Kecenderungan Islam untuk tidak menamakan agama ini dengan nama tokoh, dengan nama daerah atau suku atau bangsa, ini menunjukkan bahwa komitmen pertama dari Islam itu bukan kepada tokoh, bukan kepada bangsa atau suku tertentu, tetapi komitmen Islam itu adalah pada nilai, pada value, pada qimah. Nilai yang dikembangkan dalam agama ini adalah nilai as-salam tadi, nilai as-salmu, nilai as-sil, nilai kedamaian, nilai keselamatan. Ini menunjukkan bahwa komitmen Islam itu adalah pada kehidupan yang damai, pada keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Ini yang kita
ikrarkan setiap ba'da sholat fardu, terutama ketika kita wirid atau zikir setelah sholat. Di antara zikir yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari hadis riwayat Imam Muslim, adalah seperti yang saya bacakan tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah as-salam. Kita tahu as-salam adalah salah satu nama di antara nama-nama yang terbaik dari Allah. Ismun min asma'ihi ta'ala al-husna. Salah satu di antara al-asma'ul husna adalah as-salam. Seperti termaktub dalam Al-Quran, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Jabbarul Mutakabbir. Situ disebut nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Quddus, dan salah satu lagi adalah As-Salam. Tuhan sebagai sumber kedamaian, sumber keselamatan. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah as-salam itu. Engkaulah sumber keselamatan dan kedamaian itu, ya Allah. Wa minkas salam. Dan dari Engkaulah keselamatan dan kedamaian itu berasal, bersumber. Dari Engkaulah keselamatan dan kedamaian itu datang, ya Allah. Minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Dan hanya kepadamulah, ya Allah, keselamatan dan kedamaian itu akan kembali. Fahayyina Rabbana bis-salam. Maka hidupkanlah, panjangkanlah usia kami, ya Allah, dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan. Kita meminta kepada Allah lewat doa atau zikir ini, agar kita hidup dalam situasi dan suasana selamat dan damai. Fahayyina Rabbana bis-salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Dan masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam sorga. Yang sorga itu adalah Darussalam, adalah negeri yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada cekcok, tidak ada demo, tidak ada perkelahian, pertentangan dan lain sebagainya di sorga. Sorga itu adalah Darussalam. Masukkanlah kami ke sana, ya Allah, ke sorga Darussalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Engkau maha memberkati, ya Allah, maha memberikan barakah, limpahan kebaikan. Wa ta'alaita, dan Engkau adalah maha tinggi, maha luhur.
tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki kebesaran dan kehormatan, kemuliaan. Itulah wirid zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang kita amalkan di masjid-masjid kita setelah sholat. Yang zikir-zikir ini menunjukkan komitmen Islam pada kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh keselamatan. Bukti lain tentang komitmen Islam pada perdamaian, pada keselamatan ini adalah syiar agama kita yang mengajarkan penyebar luasan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahihnya, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Demi Allah, demi zat yang diriku berada pada kekuasaannya, la tadkhulunal jannata, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman terlebih dahulu. Kita tahu iman adalah tiket yang mutlak harus dimiliki oleh orang yang ingin masuk surga. Tanpa tiket iman kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah. Nabi bersumpah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu sekalian beriman terlebih dahulu. Wa la tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu tidak dianggap beriman secara sempurna. Ingat kembali la nafiyah atau la nafi di sini bukan la nafi nafyus sihhah, ya, tapi la nafi dalam arti nafyul kamal, bukan menafikan kesahihan, keeksistensi, nafyul wujud, tapi nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan. Jadi tidak berarti kamu tidak beriman, tidak. Jangan diartikan la tu'minuna, dan kamu tidak beriman berarti kafir, tidak. Tapi la tu'minuna di sini berarti kamu tidak beriman secara sempurna. Yang ditiadakan, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Kamu tidak dianggap beriman secara sempurna. La tu'minuna imanan kamilan. Kamu dianggap tidak beriman secara sempurna hatta tahab, sehingga kamu saling mencinta satu sama lain. Tidak saling membenci, tidak saling memusuhi. Orang yang bermusuh-musuhan sesama orang Islam adalah orang yang imannya tidak sempurna. Kalau kita ingin sempurna, jangan bertengkar, jangan kerengan, jangan jotaan dengan sesama muslim. Karena itu meniadakan kesempurnaan iman kita.
Kamu tidak akan beriman secara sempurna hatta tahab, sehingga kamu saling cinta, mencinta satu sama lain. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang apabila sesuatu itu kamu amalkan, kamu laksanakan, kamu lakukan, kamu akan menjadi orang yang saling mencinta satu sama lain. Mau enggak? Kamu saya ajari sesuatu yang jika kamu amalkan, kamu akan menjadi orang-orang yang saling mencinta. Sebelum para sahabat menjawab, monggo, ingge, Nabi sudah mengatakan, afsus salama bainakum. Sebar luaskanlah salam di antara kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, menyebar luaskan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Rasulullah sungguh sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang saling mencinta satu sama lain. Ini ajaran Islam. Bahwa dalam kenyataan kita ucapkan salam, tapi ternyata kita tetap masih gontok-gontokan, tetap saling bermusuhan, maka itu persoalan lain, bukan kesalahan Islam. Kesalahan kita yang mengamalkan ajaran Islam secara tidak konsisten. Kalau kita kembali kepada kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ini kalimat yang penuh dengan doa dan harapan. Baik dari orang yang mengucapkan maupun dari orang yang menjawab. Assalamualaikum. Kata para ulama, ada dua kemungkinan maknanya. Assalam di situ adalah nama di antara Asmaul Husna. Ismun minal Asmaul Husna. Salah satu nama di antara Al-Asmaul Husna yang 99. Assalam nama Allah. Kalau itu dianggap sebagai nama Allah, maka ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita mendoakan kepada orang yang kita beri salam. Semoga Allah yang merupakan Assalam, zat sumber keselamatan dan kedamaian, senantiasa melindungi kamu, wahai saudara. Demikian pula rahmat dan barokahnya senantiasa melimpah kepadamu. Ini makna ucapan salam kita. Kalau assalam di situ diartikan sebagai salah satu nama Allah. Tapi kalau assalam di situ dianggap sebagai isim biasa, kata benda biasa yang berarti kedamaian, keselamatan. Maka maksud dari ucapan kita itu adalah semoga keselamatan dan kedamaian senantiasa menyertai Anda dalam kehidupan ini. Demikian pula rahmat dan barakah Allah. Ucapan yang sangat indah yang menunjukkan keinginan kita untuk berbaik-baik, menunjukkan keinginan kita agar supaya saudara kita itu hidup dalam keselamatan dan kedamaian. Lalu dijawab oleh saudara kita, Waalaikumsalam. Demikian pula keselamatan dan kedamaian. Demikian pula semoga Allah senantiasa melindungi kalian, barokah, rahmat dan barokahnya juga melimpah kepadamu. Para ulama mengatakan memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Karena orang sudah didoakan dengan baik, kok tidak merespon dengan baik, kebangetan. Maka para ulama menghukumi menjawab salam hukumnya wajib.
Kalau kita hayati ucapan Assalamualaikum seperti ini, maka pantas sekali kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan menegaskan bahwa menyebar luaskan salam yang seperti ini akan menimbulkan semangat saling mencinta satu sama lain di kalangan komunitas kita, kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, mengapa kita sudah mensosialisasikan ucapan salam di masjid, di rumah, ya, di pertemuan-pertemuan, di pasar-pasar dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa ucapan Assalamualaikum itu sekarang sudah menjadi milik semua orang. Begitu memasyarakatnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ucapan salam yang kata Nabi menjadi perekat bagi semangat persaudaraan, saling cinta mencinta. Dalam kenyataannya tidak seperti yang dikatakan tadi. Kita tetap senang gontok-gontokan, senang berkelahi, senang bermusuhan satu sama lain. Bahkan kadang-kadang yang lucu, ketika kita akan melakukan sesuatu, sebagian dari kita, ketika akan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan agama, memulainya dengan Assalamualaikum. Mau menipu orang, Assalamualaikum. Mau mengganggu istri orang, datang ke rumah istri orang itu dengan ucapan Assalamualaikum. Tapi yang kita berikan kepada keluarga itu bukan keselamatan atau kedamaian, tapi justru prahara dan berbagai kerusakan akibat ulah kita. Maka disinilah kemudian kita tak menjadi tahu, menjadi mengerti mengapa almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia pada era 80-an atau 90-an, pernah melontarkan gagasan ganti saja Assalamualaikum itu dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan lain sebagainya. Kita geger, Gus Dur gak mengerti bahasa Arab, Gus Dur gak tahu bahwa Assalamualaikum itu mengandung makna doa, sementara selamat pagi, selamat malam itu hanya sekedar basa-basi dalam etiket pergaulan. Tidak mungkin Gus Dur tidak mengerti bahasa Arab, karena dia adalah dari keluarga yang kental kehidupan pesantrennya, dari Tebu Ireng. Beliau juga belajar agama di Krapyak, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Beliau melanjutkan ke Kairo, ke Al-Azhar. Beliau melanjutkan ke Baghdad. Tidak mungkin beliau tidak paham mengenai kedalaman arti Assalamualaikum. Tapi yang ingin saya katakan bahwa Gus Dur pada waktu itu ingin mengajak kita ini untuk melakukan otokritik, kritik diri. Bahwa selama ini kita tidak konsisten dengan ucapan Assalamualaikum. Di bibir kita mengucapkan Assalamualaikum, tapi dalam hati kita masih ada perasaan-perasaan yang membenci, perasaan iri, perasaan dendam dan lain sebagainya. Daripada ucapan Assalamualaikum itu diucapkan dengan cara seperti ini justru akan merendahkan ajaran agama, justru merendahkan ajaran Islam. Daripada begitu, lebih baik gunakan saja kalimat-kalimat yang netral. Selamat pagi, selamat siang, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Sehingga kalau ternyata selamat pagi tapi isinya nanti tidak menyelamatkan orang itu, maka bukan agama Islam yang disalahkan orang. Saya kira itu yang ingin diungkapkan oleh almarhum al-maghfur lahu
Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada waktu itu. Tapi kita sudah terlanjur, sebagian kita sudah terlanjur marah-marah dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah hal yang perlu kita koreksi, kita lakukan otokritik. Mari ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita amalkan zahiran wa batin. Jangan hanya menampilkan syiar tapi isinya kosong melompong. Maka yang itu akan menjadi tertawaan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.